Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah kita kemarin melalui eh, pembelajaran sesi 1 sampai sesi 3 yang mempelajari tentang apa itu manajemen pemasaran, sekarang kita masuk ke sesi keempat. Nah, dalam sesi keempat ini, apa sih yang akan kita pelajari? Yaitu kita akan mempelajari apa itu konsep inti pemasaran. Nah, pokok bahasan hari ini yaitu mengenai siklus konsep inti pemasaran, lalu bagaimana cara kita membidik pasar yang menguntungkan, lalu eh, mengetahui dan membahas tentang kebutuhan, keinginan, dan juga permintaan, lalu mengenai produk dan jasa, lalu nilai dan juga mengenai tentang kepuasan pelanggan, dan yang terakhir itu mengenai pertukaran dan juga hubungan dan kepuasan. Nah, pertama nih, ketika kita membicarakan tentang pasar, apa sih yang ada di dalam benak teman-teman sekalian nih? Apa itu pasar gitu? Nah, mungkin ada yang identik dengan pasar. Pasar itu caringin, pasar itu jual beli, pasar itu penjual dan pembeli, pasar itu tempat, pasar itu transaksi gitu. Nah, mungkin itu yang ada di benak teman-teman. Nah, kita bahas nih, pengertian pasar itu terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama itu adalah pasar sebagai tempat. Jadi, kalau kita menilai pasar sebagai tempat, itu adalah sebuah lokasi di mana produk itu akan diterima, dipilih, disimpan, dan juga dijual. Nah, lalu pasar sebagai wilayah. Yang dimaksud dengan pasar sebagai wilayah itu adalah bagi seorang sales manager nih. Mereka itu menilai pasar itu adalah letak geografis, kota, daerah, di mana ia itu perlu merumuskan mengenai distributor, produk yang dijual, advertising, dan juga salesman. Misalkan, ada sebuah kantin di sebuah kampus gitu ya. Nah, pasar dia itu siapa sih? Pasar dia itu apa sih? Nah, pasar dia itu adalah kampus itu sendiri. Lalu ada lagi restoran misalkan. Restoran tersebut beroperasi di kota mana? Di kota Bandung, misalnya. Nah, pasar dia itu berarti kota Bandung, gitu. Lalu ada lagi nih, perusahaan yang sudah mulai merambah dan memiliki banyak cabang di berbagai kota di Indonesia. Berarti pasarnya adalah secara nasional. Lalu ada lagi perusahaan multinational company gitu. Berarti pasar mereka itu sudah mulai beranjak lagi kepada pasar secara internasional. Lalu yang ketiga adalah pasar sebagai pelanggan. Nah, ini dari sudut pandang seorang marketer, pasar itu merupakan orang-orang maupun kelompok bisnis atau juga perusahaan yang membeli atau cenderung untuk membeli suatu produk maupun jasa dan sebagai pelanggan. Jadi tadi kalau kantin, pasarnya siapa? Pasarnya adalah mahasiswa yang ada di kampus tersebut. Lalu kita beranjak lagi nih. Kalau pasar sebagai pelanggan untuk sorry, untuk tadi yang disebutkan restoran. Nah, berarti pasarnya itu adalah masyarakat yang ada di Kota Bandung. Apabila dia sudah sampai nasional, berarti pasarnya adalah masyarakat yang ada di Indonesia dan seterusnya. Nah, ini kita akan berbicara tentang konsep inti pemasaran yang dimulai dari pasar menuju kepada pasar lagi. Jadi, semuanya itu berawal dari pasar. Pasar ini akan nanti menciptakan kebutuhan, keinginan, dan juga permintaan. Dari ketiga hal ini, kita itu akan mulai
mengkonsepkan produk barang dan juga jasa. Nah, nanti dari produk barang dan juga jasa itu kita harapkan akan membuat atau akan menjadi nilai dan juga kepuasan pelanggan tersebut. Lalu dari nilai dan kepuasan pelanggan akan terjadi pertukaran hubungan dan juga kepuasan pelanggan. Lalu juga yang terakhir, tadi pertukaran hubungan dan kepuasan akan membentuk pasar kembali. Dan begitu selanjutnya. Nah, kalau sampai di sini mungkin teman-teman pasti akan masih bingung. Saya coba jelaskan di slide berikutnya ya. Nah, setelah tadi kita bahas sekarang lebih lanjut. Jadi, bagaimana sih cara kita untuk memilih dan juga menentukan pasar yang menguntungkan bagi kita? Jadi pertama itu tadi pasar itu merupakan sekumpulan pembeli yang potensial dan aktual dari barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, kita itu sebagai marketer itu harus banget, penting banget untuk memilih dan menentukan calon pembeli pasar yang menguntungkan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan perusahaan, dan juga peluang pasar. Pasti ya, kebanyakan dari marketer mungkin akan berpikir inginnya mereka itu memasarkan pada pasar yang lebih luas gitu. Pengennya sih mungkin sekalian gitu, langsung pasar internasional. Inginnya dia itu bisa mencakup kepada semua seluruh target market gitu ya. Tapi balik lagi, apakah itu mampu untuk dijalankan oleh perusahaan atau tidak? Jadi kalau mungkin bahasa Sundanya mah tong ngarawu kusiku gitu ya, pada akhirnya kita tidak akan mendapatkan apapun. Ada satu quotes yang saya suka banget gitu ya. Jadi eh, Anda itu tidak akan ketika Anda ingin menjual kepada siapapun, kepada semua orang, maka pada akhirnya Anda tidak akan menjual kepada siapapun gitu. Nah, maksud di sini adalah kita penting banget mempunyai pasar yang jelas gitu. Nah, lalu pemburu memilih tempat dan binatang buruan sesuai dengan senjata dan juga kebutuhannya. Nah, kita harus bisa merefleksikan diri. Jadi sebetulnya kemampuan dari diri kita itu sejauh mana. Jangan misalkan kita ingin berburu singa lah gitu, katakan gitu. Ingin memburu pasar yang sangat luas gitu. Padahal kita sendiri itu tadi mungkin belum mampu untuk sejauh itu. Mungkin binatang buruan kita itu masih sekelas rusa misalkan. Ya itu harus sangat disesuaikan dengan kemampuan dan juga kebutuhan dari perusahaan yang kita jalankan. Nah, di sini mungkin teman-teman udah pada belajar ya, SWOT itu apa, atau SWOT analysis itu apa. Nah, pemasaran di sini berusaha untuk menyelaraskan hal yang ada dalam internal perusahaan serta hal eksternal yang ada pada pasar. Gitu. Kalau misalkan kita bicara tentang internal, maka kita akan berbicara tentang kekuatan dan kelemahan. Sedangkan eksternal itu berbicara tentang peluang dan juga ancaman. Jadi di sini bagaimana sih kita menggunakan kekuatan dan juga kelemahan yang ada di dalam perusahaan kita untuk dapat menjawab peluang serta ancaman yang ada di pasar. Nah, ini nih kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Ini seringkali ya teman-teman terjebak akan marketing yang dijalankan oleh banyak perusahaan dan akhirnya kita kurang bijak untuk dapat membeli gitu. Nah, jadi yang pertama, apa sih kebutuhan, keinginan, dan permintaan gitu ya? Nah, ini kenapa sih bisa menjadi tujuan dari pemasaran? Nah, tujuan dari pemasaran itu kan yang pasti adalah memuaskan pelanggan gitu secara menguntungkan. Nah, ini kita akan bahas. Jadi yang pertama adalah kebutuhan. Apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan adalah suatu pernyataan dari perasaan kekurangan dan merupakan pembawaan dari diri manusia yang tidak diciptakan oleh pemasar. Jadi ini tuh tidak diciptakan oleh si marketers gitu ya, oleh kita sebagai perusahaan yang menjalankan marketing. Jadi ini udah ada
gitu, kebutuhan dasar gitu. Udah ada secara alamiah dalam setiap individu gitu. Seperti apa sih? Seperti haus, lapar, kesepian, dan perasaan tidak berharga dan juga lain-lain. Nah, itu tuh merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau haus ya kita harus minum, lapar harus makan gitu. Begitupun selebihnya. Nah, ini jenis-jenis kebutuhan pelanggan. Jadi, kebutuhan yang dinyatakan itu adalah dia itu ingin membeli mobil yang tidak mahal gitu. Terus kebutuhan realnya dia itu butuh mobil yang biaya operasinya rendah. Percuma mempunyai mobil yang tidak mahal, tapi mobilnya itu beroperasi dengan sangat tinggi biayanya. Terus ada juga kebutuhan yang tidak dinyatakan, dia ingin atau dia butuh pelayanan yang baik dari dealer. Walaupun tidak dinyatakan, yang dia nyatakan itu hanyalah mobil yang tidak mahal. Lalu ada juga nih kebutuhan yang menyenangkan, yaitu dia ingin dealer itu memberikan dia hadiah. Dia butuh sebetulnya, tapi itu hanya untuk menyenangkan dirinya saja, tidak memenuhi kebutuhan dasar yang dinyatakan tadi. Lalu kebutuhan yang terlubung itu adalah ingin terlihat sebagai konsumen cerdas maupun bergengsi. Jadi ternyata banyak juga nih orang yang membeli mobil tidak mahal itu karena mereka cerdas, karena mereka berpikir bahwa ketika mereka membeli mobil yang baru, maka depresiasi yang akan mereka rasakan itu sangatlah besar. Jadi lebih baik bagi mereka membeli mobil secara second. Nah, lalu kita move kepada keinginan. Kalau tadi kebutuhan itu adalah needs yang perlu banget untuk kita penuhi. Kalau keinginan itu sebetulnya hanyalah sebuah hasrat untuk memenuhi kebutuhan. Jadi keinginan itu dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan juga karakteristik individu seseorang. Bayangkan ya ketika orang itu lapar, ya, kita ruang lingkupnya ini mahasiswa LPKIA ya. Ketika dia lapar, dia sebetulnya bisa memenuhi kebutuhan laparnya tersebut dengan makan di kantin. Yang mana makan di kantin itu 10.000, 15.000 itu sudah kenyang gitu. Tapi ada lagi keinginan di mana dia ingin, aduh pengen kayaknya ke Buah Batu deh kita jajan gitu. Aduh gue pengen fancy dinner deh, gue pengen makan enak deh ke Batu Nunggal misalkan. Nah itu sudah berubah yang tadinya kebutuhan menjadi sebuah keinginan. Mungkin dia akhirnya makan siang dengan harga 100.000. Nah, selisih 90.000 yang tadi 10.000 sudah dapat memenuhi kebutuhan, tapi dia mempunyai keinginan untuk dapat eh, lebih gitu, untuk makan lebih enak mungkin, itu sebesar 100.000. Nah, yang 90.000-nya ini adalah angka pengorbanan di mana dia untuk memenuhi keinginannya gitu. Lalu ada permintaan. Nah, permintaan di sini adalah sebuah keinginan manusia yang didukung oleh daya belinya. Jadi sebetulnya ya pasti kita juga inginnya banyak gitu. Kita ingin tadi mungkin makan. Kita pengen makan steak gitu. Steaknya mungkin Wagyu A5 gitu. Terus pengen apa lagi? Pengen makan di restoran bintang 5 misalkan. Pengen apa lagi? Pengen makan di restoran yang di atas rooftop misalnya. Keinginan itu banyak sekali gitu. Nah, tapi sebetulnya keinginan tersebut dibatasi oleh sumber daya yang terbatas. Jadi keinginannya sebetulnya tidak terbatas, tapi yang terbatas adalah sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini mungkin tidak ada waktu, tidak ada uang gitu ya untuk memenuhi keinginan tersebut. Nah, maka karena itu setiap orang pasti akan berusaha memenuhi keinginan dengan sumber daya yang ada. Nah, ketika keinginan tersebut sudah dia purchase atau sesuai dengan daya beli dia, maka itulah yang disebut dengan permintaan. Jadi tadi katakan ini masih ruang lingkupnya mahasiswa ya. Ketika mahasiswa tersebut belum mampu mungkin untuk makan di restoran bintang 5, itu berarti masih merupakan sebuah keinginan, belum dapat diubah menjadi sebuah permintaan. Tapi tadi kalau misalkan, oh ingin jajan deh di Batu Nunggal atau makan di restoran sekitaran Buah Batu, affordable nggak? Affordable bagi kantong mahasiswa. Maka hal tersebut bisa disebut dengan permintaan.
Nah, kunci keberhasilan dari pemasaran itu adalah bagaimana sih kita menciptakan permintaan. Jadi permintaan ini sebetulnya diciptakan oleh pemasar-pemasar gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang jalan-jalan ke mall gitu ya, yang awalnya pengen window shopping saja, pengen lihat-lihat saja, ngelihat diskon nih sepatu, diskon 50% gitu. Akhirnya teman-teman pada beli gitu. Padahal itu bukan kebutuhan teman-teman, cuman ingin aja gitu. Terus misalnya nih teman-teman lagi ke Sosiola, pengen cari sunscreen gitu ya. Terus tiba-tiba ditawarin sama SPG-nya, Mbak, pakai sunscreen merek ini aja. Kalau merek ini tuh nggak menimbulkan white cast misalnya. Atau dia itu aman untuk kulit sensitif. Oh, iya ya. Yaudah deh, saya beli gitu. Padahal kulit saya tidak sensitif gitu. Tapi tadi si SPG-nya bilang, oh ini aman banget untuk kulit sensitif aja, dia nggak apa-apa gitu. Oh, akhirnya saya membeli produk yang lebih mahal. Nah, disitulah perannya pemasaran tadi ya. Terus mungkin ya teman-teman suka pada lihat live shopping, entah itu di Instagram, mungkin di TikTok, maupun di Shopee gitu kan, ada Shopee Live gitu. Di situ mungkin pada yang kayak, iya kita akan apa namanya tutup live kita atau kita apa namanya akhiri live kita itu dalam 5 menit lagi. Ayo cepetan siapa yang mau check out sekarang gitu. Padahal tadinya kita cuma pengen scrolling scrolling aja gitu. Tapi akhirnya kita check out juga. Nah, tipe marketing apa sih sebetulnya yang sedang dimainkan gitu oleh banyak pemasar ini gitu? Yaitu mereka menciptakan yang awalnya kita nggak butuh, oh lo butuh banget gitu, harus banget nih check out 5 menit lagi gitu. Kita itu ada di situasi yang urgent, harus check out nih sebelum 5 menit harganya naik gitu kan. Padahal tadi kita ingin, kita butuh nggak? Sebetulnya tidak butuh, cuman kita ingin aja gitu. Nah itu ya, jadi ternyata pemasaran itu kita harus banget pelajari dari dua sisi. Yang pertama itu sebagai sisi kita konsumen, semakin kita itu fasih di pemasaran, kita juga dapat eh, apa namanya menciptakan keputusan-keputusan pembelian itu yang lebih wise lagi atau lebih bijaksana lagi. Nah, tapi dari sisi marketer kita juga jadi tahu nih bagaimana sih sebetulnya menciptakan yang tadinya tidak butuh menjadi butuh, yang tadinya hanya keinginan menjadi sebuah kebutuhan gitu. Nah, ini memancing ikan harus dengan umpan yang tepat gitu ya. Jadi misalkan tadi kita lagi lihat-lihat sunscreen gitu ya. Terus udah gitu, oh si sunscreen yang dia pilih itu ternyata eh membuat apa ya, suka ada sunscreen yang bahasanya mungkin ngebuat kita lebih hinyai gitu ya kelihatannya gitu, nggak fresh gitu, nggak looking fresh gitu. Terus kita bilang mau ada, kita punya produk bedak nih gitu. Lalu kita bilang, oh ya Kak, ini tuh si bedak ini bisa loh nutupin kehinyaian yang disebabkan oleh si sunscreen yang Kakak pilih gitu. Terus kan tadinya kita kan saya butuhnya sunscreen, tapi akhirnya saya jadi ngerasa butuh bedak juga nih, karena sunscreen saya itu mempunyai side effect ini, gitu. Nah, terus produk apa aja nih yang bisa dipasarkan untuk kepuasan pelanggan gitu ya. Yang pertama mungkin barang, ya udah pada tahu nih ya barang apa aja sih. Ya sepatu, mobil, fashion gitu. Terus apalagi barang-barang ya nyata gitu ya yang kelihatan wujudnya gitu. Terus ada juga servis. Servis itu mungkin dilakukan oleh salon gitu ya atau servis kendaraan, oleh spa gitu. Nah, itu mereka yang ditawarkan kepada pasarnya adalah servis gitu. Terus orang nih, orang apa sih yang dimaksud dengan orang? Mungkin influencer gitu ya. Kalau misalkan nih produk tersebut direview sama saya nih sebagai dosen gitu. Oh ini cocok banget nih, dia itu nggak bikin kulit sensitif. Mungkin impactnya tidak akan sebesar ketika Tasya Farasya yang nge-review produk tersebut gitu. Ketika Tasya Farasya nge-review, oh ini nih produknya sudah Tasya Farasya approve gitu. Akhirnya banyak orang yang beli di situ. Terus tempat. Tempat apa nih yang dipasarkan? Lapangan bola gitu ya. Terus stadion, terus gedung.
gitu untuk berbagai acara gitu. Terus ada juga nih pengalaman. Pengalaman apa nih yang termasuk dalam pengalaman? Misalnya tour guide. Dia itu menjadi tour guide karena mereka sudah mempunyai pengalaman yang lebih dulu dibandingkan dengan orang lain gitu. Terus organisasi. Organisasi ini berhubungan dengan apa ya, yayasan gitu ya. Terus mungkin apa lagi ya, organisasi, banyak ya sebetulnya, partai politik juga termasuk dalam organisasi. Informasi. Nah, informasi di sini bisa dari jenis buku, artikel di web gitu ya, ataupun informasi-informasi formal lainnya. Terus ide-ide nih, ide itu dapat dipasarkan juga, seperti siapa sih gitu yang menjual idenya, konten creator, terus tim kreatif ya, terus banyak lah gitu ya, yang menjalankan di bidang keahlian masing-masing. Nah, ini yang tadi sudah dikatakan. Nah, sekarang apa sih value dan juga nilai gitu ya? Nah, value dan juga nilai itu berbeda dengan harga. Apa perbedaannya? Harga itu adalah hal yang kita berikan sebagai konsumen kepada si pihak perusahaan. Jadi kita membayar, apa yang kita bayar, apa yang kita keluarkan itu adalah harga. Tapi kalau value itu up, apa ya? Hal yang kita dapatkan sebagai konsumen yang diberikan dari pihak si perusahaan. Jadi bisa beda ya. Mungkin ada sebuah produk yang mempunyai nilai yang rendah, tapi value-nya tinggi gitu. Mungkin kalau sekarang suka dibilangnya tuh kayak hidden gem gitu ya. Kayak mungkin teman-teman nih yang pada pakai skincare gitu. Skincare-nya murah sih, tapi efeknya oh ternyata sebagus itu gitu. Tapi ada juga produk yang harganya tinggi, tapi value-nya biasa aja, sama-sama produk-produk yang lainnya gitu. Nah, itulah perbedaan dari harga dan juga value. Nah, ini value itu adalah nilai yang dipersepsikan oleh pelanggan terhadap perbandingan antara manfaat yang diperoleh pelanggan dengan biaya yang ia keluarkan. Jadi, dari produk dan service atribut yang dia dapatkan, image yang dia dapatkan dari produk tersebut atau ketika dia menggunakan produk tersebut, lalu bagaimana hubungan antara dia dengan produk tersebut. Nah, ini dikurangi dengan atau dibagi dengan harga yang telah dia keluarkan gitu, atau harga yang sudah dia korbankan. Maka di sini terciptalah value, itu merupakan customer satisfaction. Nah, ini contohnya ya. Jadi ketika eh, apa ya, teh botol tersebut dijual di pinggir jalan, mungkin itu bisa laku seharga 2.000, tapi ketika sudah sampai kepada hotel bintang 5 ya harganya pun bisa naik mungkin 10 kali lipatnya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana cara kita itu menanamkan value perusahaan kita itu jauh lebih baik dibandingkan dengan value yang diberikan oleh pesaing kita gitu. Nah, ini kita berbicara tentang pertukaran. Jadi pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh objek yang diharapkan oleh seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai penggantinya. Jadi tukeran gitu ya. Jadi kalau saya mengeluarkan rupiah saya, ya saya dapatkan si produknya gitu. Lalu hubungan. Nah, hubungan pemasaran adalah proses menciptakan, memelihara, dan meningkatkan hubungan timbal balik dengan pelanggan dan pihak lain yang berkepentingan. Jadi di sini ada nggak keterikatan antara saya sebagai konsumen dengan produk tersebut maupun perusahaan tersebut. Nah, kepuasan pelanggan adalah sesuai dengan harapan pelanggan dengan kinerja perusahaan. Jadi pelanggan yang merasa puas pasti akan kembali membeli dan memberitahu kepada orang lain tentang pengalaman baiknya mereka ketika menggunakan produk kita. Nah, ini juga tadi tentang kepuasan pelanggan ya. Pasti ketika pelanggan sudah puas itu mereka itu akan apa ya, membuat harapan yang lebih rendah terhadap si pesaing kita gitu. Nah, ini eh,
yang sudah dipelajari mungkinnya di customer service gitu. Jadi lebih baik kita memelihara pelanggan kita dibandingkan dengan kita mencari pelanggan baru, karena mencari pelanggan baru itu pasti membutuhkan biaya yang jauh lebih besar lagi. Lalu di sini kenapa sih kita itu ditinggalkan oleh pelanggan kita gitu? Nah, ini ada berbagai jenis alasannya karena mungkin pelanggannya sudah meninggal dunia, pindah tempat tinggal, menghilang dengan sendirinya, terus pindah karena mengikuti anjuran temannya, terus dan lain sebagainya. Nah, di sini kita sudah mempelajari bahwa dari pasar kita dapat menentukan siapa calon dan juga pembeli dari produk kita. Lalu kita harus mempelajari kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari pasar yang sudah kita tentukan. Lalu menyediakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan juga permintaan dari si pasar tersebut ya. Terus bagaimana cara kita menciptakan nilai yang lebih baik daripada pesaing agar pelanggan puas. Lalu dorong terjadinya pertukaran, ciptakan hubungan yang berkelanjutan, serta kepuasan. Nah, misalkan nih, saya orang yang jago banget make up gitu ya, katakanlah gitu. Lalu saya membidik pasar di Kota Bandung deh gitu. Nah, saya cari nih kebutuhan orang-orang di Kota Bandung itu terkait make up itu apa sih? Oh, ternyata orang Bandung itu banyak yang jadi influencer, banyak apa namanya perguruan tinggi juga. Jadi orang-orang butuh nih untuk make up wisuda gitu. Oh, ternyata mereka itu bahkan gitu, katakanlah untuk bukber aja mereka sewa MUA gitu. Oh, ternyata itu tuh yang menjadi kebutuhan, keinginan, dan permintaan di Kota Bandung. Lalu saya menyediakan produk make up wisuda, make up nikahan, make up bukber tadi ya, make up influencer, itu pasti akan beda-beda jenisnya gitu. Terus udah gitu, nilai dan kepuasan pelanggan. Apa sih kelebihan kita? Katakan kita menggunakan produk-produk yang memang lebih aman terhadap kulit sensitif gitu. Terus kita selalu mengganti brush kita misalkan atau mengganti apa namanya tools dari si eh, apa namanya alat make up kita sehingga itu menciptakan keamanan dari kita tuh nggak tukeran apa ya nggak satu alat make up dengan pelanggan lainnya misalnya gitu. Itu kan nilai yang diciptakan sehingga menciptakan kepuasan pelanggan. Lalu pertukaran dan hubungan apa sih antara kepuasan pelanggan dengan kita gitu? Ya tadi misalkan kita menunjukkan oh ini masih steril ya gitu. Berarti kita menukarkan hal yang lebih dibandingkan dengan si pesaing. Begitu. Nah, kita masuk nih ke dalam tugas ya. Kalau kemarin tugasnya itu untuk sesi ke-6, sama ini juga untuk sesi ke-6. Kemarin tugasnya udah diselesain belum nih? Udah saya tambahin lagi gitu ya. Ini silahkan meneliti yang menjadi objek penelitian Anda. Coba siapa pasarnya, siapa pasar yang dibidik, dan sebesar apa pasarnya, lalu apa kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari pasar tersebut, dan apa produk yang ditawarkan untuk menjawab si kebutuhan, keinginan, dan permintaan yang ada dari pasar. Yang keempat, apa nilai dan kepuasan pelanggan yang ditawarkan. Dan yang kelima, itu apa pertukaran yang diharapkan dan seperti apa hubungan yang diciptakan. Nah, ini tidak usah dikumpulkan karena ini nanti akan langsung kalian presentasikan di sesi ke-6. Begitu ya, teman-teman. Terima kasih. Sampai di sini dulu kelas hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Saya izin live dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.